Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob di Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Ya. Untuk pertama kali di video kali ini kita akan mulai pembahasan sahamnya ya. Nah, untuk saham pertama yang akan dibahas pada video kali ini kita akan melihat saham Medco Energi International atau Medco ya. Nah, kita lihat Medco pada minggu lalu terlihat mencatatkan penguatan ya sampai menyentuh di level 575. Namun dalam 3 hari perdagangan terakhir terlihat pullback ya. Dan tampak menguji supportnya ya yang ada di 515 ya. Dan terlihat trennya dalam jangka pendek ya untuk Medco masih sangat uptrend ya. Sementara masih cukup bagus ya Medco ya. Apalagi penurunannya 3 hari terakhir ini volume juga ikut turun ya. Nah, untuk MACD-nya sendiri ya. Coba kita lihat, terlihat akumulasinya cukup kuat ya, dan juga 2 hari ini memang terlihat turun ya. Dan kita lihat lagi untuk besok ya, akankah support 515 ini ya, atau maksimal sampai ke level psikologisnya di 500 ini dapat menahan ya penurunan dari Medco ya. Nah, melihat dari tren ya, tren volumenya harusnya kenaikan yang kali ini cukup kuat ya. Nah, coba kita lihat, setelah volume terlihat cukup langsung naik ya trennya ya. Lebih besar dari kenaikan-kenaikan sebelumnya yang terhambat di 515 ya. Dan kali keempat tembus ya. Ini volumenya dapat kita lihat ya. Volume kali ini cukup besar, jadi potensi Medco ya untuk dapat rebound ya dan kembali menguji resisten di 570 cukup besar ya. Oke, saham berikutnya kita akan coba melihat Elsa ya. Nah, untuk Elsa terlihat pola yang terjadi di Elsa cukup beda ya bila dibandingkan dengan Medco yang dia murni sideways ya. Dan kalau di Elsa ini kita lihat pada pembentukan rising wedge di sini ya. Di sini terbentuk rising wedge dan terlihat dia sudah menembus ya uptrendnya ya, keluar dari uptrend dan ini mau masuk lagi ternyata di reject lagi ya. Kemudian untuk jangka pendeknya ini terlihat cenderung sideways ya dengan resisten di 244 ya dengan support di 220 ya. Nah, 220 ini terbentuk dari
pola sebelumnya yang ada, yaitu ascending triangle ya. Lihat break ascending di sini, dan terlihat dia bergerak sideways ya. Dan juga dapat kita lihat ya, di atas 244 ini juga sudah menembus ya, ini ada 4 kali ya penembusan di sini. Dan closingnya di atas 4244 dan cenderung candlenya kurang meyakinkan ya, termasuk yang barusan minggu lalu ya, gap up dan langsung ditekan jual ya. Nah, ini dapat kita lihat coba ya, volumenya ketika menguji resisten 244 besar ya. Nah, yang kali ini agak terjadi penurunan ya, ini trennya malah turun ya, beda dengan Medco ya, dimana trennya semakin besar ya volumenya. Nah, ini di Elsa tampak semakin kecil ya. Nah, ini kurang bagus ya. Dan untuk sideways-nya sendiri 244 sampai 220. Dan pergerakannya nanti ini kita harapkan tidak sampai, koreksinya kita harapkan idealnya sih tidak sampai di bawah dari moving average 20-nya atau sampai di bawah dari 236 ya. Nah, kalau sampai di bawah itu kurang bagus ya. Nah, apabila masih bisa bertahan di atas MA20-nya ya, atau di atas 236, masih cukup punya potensi ya untuk Elsa ya, mengikuti dari tren yang ada di Medco yang chartnya lebih bagus ya, dan lebih meyakinkan ya gerakan naiknya ya daripada Elsa sendiri ya. Nah, jadi kita lihat ini gerakan naiknya ya, naik ya dari support 220, tampak sudah mulai ada tekanan jual ya, tekanan jual dan tekanan jual terus ya, terjadi terus ya. Di atas 244 ini terlihat banyak sekali supply ya, di range-nya 244 sampai 252. Oke, untuk saham berikutnya kita akan melihat, nah kita ganti sektor bank ya. Ini saham yang cukup bagus kenaikannya ya, sama ini ya, dalam 2 bulan terakhir ini paling tidak ya. Ini terlihat uptrend ya, sangat uptrend, namun minggu lalu pencobaan menembus resisten ya, kisaran 615-nya cukup kurang oke ya, nampak terjadi rejection di sini ya. Nah, tekanan jualnya cukup tinggi ya. Nah, hati-hati ya, nanti ini range-nya nanti dia 590, antaranya 590 sampai 615 ya. Ini terlihat ada tekanan jual ya, supply-nya cukup besar ya. Nah, kita akan tunggu ya minggu depan ya, besok ya. Nah, 2 hari ini akankah bisa balik naik ya? Ini karena tampak sudah mulai ya keluar dari uptrend-nya ya, uptrend jangka pendeknya ya, si BRIS ini. Apabila besok closingnya di bawah 590, ini ada potensi BRIS akan turun ya. Dan nanti polanya nanti akan cenderung untuk sideways dulu ya. Ini terlihat polanya seperti ini ya. Nah, nah nanti apabila close-nya sampai di bawah 590, ini akan cenderung turun ya, dan dia akan keluar dari uptrend, jadi uptrendnya break ya, jadi berpindah ke trend sideways ya. Nah, kalau kita lihat polanya nanti akan cenderung seperti ini ya, dan akan mengulangi pola yang terjadi sebelumnya ya. Nah, ini pola di sini ya, ketika dia bergerak sideways ya. Nah, untuk volumenya sendiri memang 2 hari ini cukup turun ya, ini ya, sempat turun, tapi overall ya kenaikan ini dia cenderung turun, makanya kenaikannya agak di sini kurang oke ya, karena memang volumenya daripada kenaikan yang pertama ini cukup turun ya, trennya turun ya, jadi masih cukup wajar juga apabila yang kali ini kenaikannya kurang mulus ya, seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Dan untuk MACD-nya sendiri, nah di sini kita lihat ya, terlihat membulat ya di sini ya, agak kurang oke ya. Nah, ini power naiknya, akumulasinya sangat besar di sini ya. Volumenya juga besar, di sini juga besar ya. Ini bedanya di sini adalah akumulasi besar sekali di sini powernya ya. Di sini volumenya juga sangat besar. Nah, kenaikan berikutnya terlihat langsung jauh ya. Nah, ketika dia break 515 ini cukup jauh. Dia mampu rebound lagi pun ternyata
malah tertekan jual, muncul udah distribusi jual ya. Nah ini pertanda yang udah mulai kurang oke ya di bris ya. Ini cukup hati-hati ya ini bris ya. Apalagi yang mencoba beli ketika dia break high ya, mencoba yang belinya di kisaran di atas 590 nih harus hati-hati ya. Takutnya nanti ya dia akan turun kembali menguji 515 ya. Dan akan bergerak cenderung sideways ya. Oke. Berikutnya kita akan melihat saya pindah ke sektor properti ya. Ini kita akan lihat Ciputra Development atau CTRA ya. Nah, CTRA kita lihat ya. Ini jangka menengah masih cukup uptrend ya. Jangka menengah uptrend. Jangka pendek CTRA sideways ya. Sideways selama kisaran 2 bulan ini ya. Cukup panjang sudah konsolidasinya ya. Dengan resisten yang ada di 685 dan juga di area supportnya di kisaran 615 ya. Ini terlihat cukup valid ya support resistennya, terlihat kuat, sama-sama kuat ya. Jadi tren yang terjadi sideways ya. Ini dapat kita lihat juga dari MACD-nya. Terlihat masih tidak jelas ya antara tekanan jual ya, silih berganti ya, dan akumulasinya seimbang ya. Nah, kita akan tunggu ya nih apabila CTRA penurunannya ini kayak yang kali ini ya, bisa bertahan di atas 640 sampai 650. Ini ada potensi dia akan menguji ulang dari resisten 685 ya. Nah, dan juga kenapa yang kali ini juga gagal ya, ini dapat kita lihat juga ya, nggak ada volumenya ya, volumenya cukup kecil ya, trennya pun dapat kita lihat cenderung turun ya. Nah, ini trennya masih cenderung turun ya, tren volumenya masih cenderung turun ya, jadi ya masih sideways ya, karena percobaannya pun, candlenya pun tidak meyakinkan, ditambah volumenya sangat jauh ya. Jadi kita akan tunggu percobaan berikutnya dari CTRA ya, dengan syarat CTRA bisa bertahan di atas moving average 20-nya atau minimal ya di atas 640 sampai 50 ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan saham berikutnya ya. Ini saya akan coba menawarkan ya suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader, di mana nanti rekan-rekan yang akan tergabung akan dimasukkan dalam grup dan channel Telegram ya. Nah, di mana nanti salah satunya akan mendapatkan rekomendasi saham ya, baik di waktu sebelum market buka ataupun nanti ketika market berjalan ya. Nah, ini salah satu contoh rekomendasi yang diberikan ya, lengkap dengan chart analisa teknikalnya dan juga trading plan-nya ya, baik entry ataupun exit plan-nya ya, di mana ya. Nanti juga rekan-rekan dapat meminta suatu chart analisa teknikal suatu saham ya, dan juga bisa konsultasi dan menanyakan apapun yang berkaitan dengan saham ya. Nah, ini berikut contoh-contohnya ya, yang bisa ditanyakan di grup ya. Oke. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan saham berikutnya ya. Nah, saham berikutnya kita akan pindah membahas di saham sektor basic-in ya. Kita akan membahas Carun Pokpan Indonesia atau CEPIN ya. Ya, CEPIN tren terlihat masih jangka menengah masih uptrend ya. Dan arah-arahnya cenderung membentuk ke rising wedge ya. Lalu masih belum terlalu ekstrim ya ini ya mengerucutnya ya gerakannya ya. Dan untuk jangka pendek ini ada pergerakannya masih range-nya sideways ya. Range-nya masih 6.000 di 6.000 dan juga ada resisten di 6.350 ya. Minggu lalu sempat ya mencoba naik ya.
namun terlihat ditekan jual lagi ya, jadi supply-nya masih besar ya, jadi percobaannya masih gagal. Ini sempat malah Jumat kemarin tertekan jual ya, sampai low 600 ya. 600, namun mantul ya, ini juga ada channel uptrend di sini, dia langsung mantul di sini ya. Dipantulkan mantul ya, langsung balik close di 6250, kembali di atas MA20-nya ya. Nah, kita akan tunggu ya ini Rabu, Selasa dan Rabu ini apakah bisa ada pergerakan ya. Nah, masih sama ya. Harus melewati 6350 dulu ya. Sebelum akan menguji resisten berikutnya yang ada di 6600. Untuk volume sendiri, ini percobaan naiknya sempat naik ya. Namun secara overall trennya masih turun ya, masih cenderung turun, tren volumenya masih cenderung turun ya. Nah, kita akan tunggu volume yang lebih besar ya. Nah, kita butuhkan volume yang lebih besar dari ini ya, untuk bisa breakout dari resisten 6350 ya, sehingga bisa rally naik lagi yang mendekati ke 7000 ya, ini Cepin ya. Nah, untuk MACD sendiri masih cukup oke ya. Terlihat masih akumulasi masih terus terjadi ya. Walaupun kecil-kecil ya. Di ke depan masih kita harapkan masih cukup oke ya untuk di hold ya, untuk Cepin sambil menunggu penembusan resisten ya di 6350. Oke, berikutnya kita akan pindah ke saham Semen Indonesia atau SMKR ya. Ini cara chart ya SMKR ya. Terlihat kemarin mencoba ya menembus downtrend channel dan juga area resisten yang ada di 9725 dan juga 9875 ya. Dan juga ini ada downtrend channel ya di sini ya. Dan tampak masih cukup kuat ya. Ini terlihat belum tertembus ya. Gagal nembus lagi ya. Udah 2 kali langsung dicoba di sini ya. Namun ternyata masih cukup kuat ya. Walaupun volume sudah mulai cukup bagus ya. Ini terlihat volume sudah mulai naik ya di sini. Nampaknya masih butuh volume lebih besar lagi ya, lebih besar lagi untuk bisa menembus area resisten ini ya, cukup kuat ya. Kita lihat ini memang resisten cukup sangat kuat ya. Di rejectionnya cukup besar ya di sini ya, rejection cukup kuat ya di sini. Nah, kita lihat ya, ini juga kita langsung diguyur ya. Nah, sedangkan untuk MACD-nya sendiri ya, ini coba kita lihat sudah mulai naik terus ya, cukup bagus ya akumulasi belinya ya. Kita akan tunggu, kita harapkan nih ya, tidak sampai turun di bawah moving average 20-nya ya. Nah, ini apabila masih besok masih bisa bertahan, masih ada potensi untuk mencoba lagi ya. Mencoba lagi area resisten ini ya. Nah, ini perhatikan saja nanti. Kita tunggu, semoga saja tekanan jualnya tidak terus berlanjut ya. Oke. Berikutnya kita akan coba membahas saham ya, masih dari sektor basic ini ya. Kita akan lihat Krakatau Steel ya. Nah, Krakatau Steel juga masih konsolidasi ya. Jangka menengah masih uptrend ya. Kecenderungan polanya yaitu rising wedge juga ya ini ya, terlihat ya. Walaupun belum terlalu mengkerucut, terlalu sempit ya. Dan untuk jangka pendek ya, dia bergerak sideways ya. Supportnya 350, resistennya 388. Nah, ini selama semingguan terakhir ini pergerakannya cenderung flat ya. Dan cenderung mencoba menembus 388 resistennya ini, namun masih gagal ya. Dimana tekanan jual di atas 388 ternyata masih cukup besar ya. Nah, terlihat chartnya sudah mendekati support uptrend channelnya ya. Nah, kita harapkan harga bisa segera mantul ya. Nah, dan menembus resisten 388. Kalau berkelanjutan cukup bahaya karena akan cenderung menguji support kembali ya. Nah, dari volume juga dapat kita lihat ya, masih turun ya, masih kecil ya volumenya. Jadi cukup wajar bahwa resistennya masih belum bisa tertembus ya. Jadi kita harapkan ini cuma hanya untuk ancang-ancang sebelum menembus ya 388 ya.
Dan bila kita lihat dari MACD-nya ya, terlihat tekanan jualnya masih cukup besar ya. Ini dapat kita lihat ya, pencobaannya ya. Ini kemarin Kamis mencoba lagi, tapi sama ya endingnya ya, balik lagi ya, dan belum berhasil bergerak naik ya, keras ya. Namun masih cukup menarik ya, saat ini masih cukup menarik ya, karena kita akan tunggu ya, mempunyai supportnya cap uptrend channel ini semoga bisa memantulkan harga ya dari keras ya, karena cenderung pergerakannya kurang menarik ya, cuma bisa dibuat tektok ya 1-2% doang ya. Oke, kita akan berpindah untuk membahas bagaimana pergerakan indeks IHSG kita ya. Ya, seperti pembahasan sebelumnya ya, indeks IHSG kita untuk bulan Agustus ini pergerakannya cukup positif ya. Hampir sama mirip dengan pergerakan di bulan akhir Mei sampai awal Juni ya. Semoga seperti itu ya. Karena pergerakannya yang kali ini juga saham banking digunakan naik ya di sini ya. Sama seperti kenaikan di sini ya, di mana saham banking pun juga naik ya. Nah, kita harapkan ini cukup bagus ya, karena sudah dalam seminggu terakhir ya, 5 hari perdagangan terakhir, IHSG candle-nya naik terus ya. Ini suatu hal yang cukup positif ya. Dan juga sudah menguji resisten 5278 ya. Jadi untuk minggu 2 hari di minggu ini ya, ini area rentang pergerakannya ya, di high-nya resistennya ada di 5278 dan di bagian supportnya ya, terdekat ini kita akan ada di 5187 ya. Kita harapkan masih bertahan di sana ya. Jadi nanti pergerakan IHSG ke depan ya cukup oke ya. Nah, apabila resisten 5278 ini bisa tertembus juga ya, terdekat IHSG akan mencoba naik ya menuju untuk menutup gap ya yang ada di 5498 ya. Nah, namun untuk jangka pendek ini IHSG akan mencoba menguji resisten di 5278 dan juga level psikologis 5300 yang kita harapkan di bulan ini bisa tutup di atas 53 ya. Sebelum kita akan mencoba IHSG bergerak menuju ke arah 5500. Nah, sedangkan untuk MACD-nya sendiri cukup bagus ya, akumulasinya masih cukup oke, apalagi asing mulai masuk kembali dan mulai saham-saham bank besar ya mulai bergerak naik lagi seperti Bank BRI, BNI, Mandiri juga sudah mulai bergerak naik dan mencoba menembus resistennya ya. Oke. Jadi untuk pembahasan video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli dan jual ya. Jadi semua analisa saham yang dibahas di dalam video kali ini ya, hanyalah bersifat pandangan semata ya. Jadi sehingga tanggung jawabnya nanti ada pada masing-masing trader ya untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik ya. Oke, terima kasih.